dengan melalui perantaran putranya Yesus Kristus. Pada sore hari ini adapun intensi doa yang kami panjatkan bersama dengan Bunda Maria. Yang pertama yaitu kami berdoa bagi Bapak Paus saat ini yang menjalani perawatan atas penyakit yang dideritanya, dan beserta dengan para imam, biarawan-biarawati atau pelayan sabdamu saat ini. Semoga Allah mengaruniakan rahmat kesehatan yang baik bagi jiwa dan raganya, dan setia dalam panggilannya, serta sukacita melayani umat Allah dengan penuh cinta kasih. Dan intensi doa yang kedua, kami berdoa bagi pasangan suami istri yang ada di paroki kami saat ini. Semoga berkat dan rahmat Allah senantiasa pelihara mereka dalam hidup perkawinan dan boleh menjadi saluran cinta kasih di tengah-tengah keluarga saat ini. Dan intensi doa yang ketiga, marilah kita memohon rahmat Allah untuk intensi kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Amin. Itulah intensi doa-doa kami yang kami panjatkan pada sore hari ini. Mari kita membuka doa rosario kita pada sore hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Pada kesempatan sore hari ini kita ambil peristiwa gembira. Peristiwa gembira yang pertama,
Bunda Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang kedua, Bunda Maria mengunjungi saudarinya Elisabet. Salam, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang ketiga, Tuhan Yesus dilahirkan di Betlehem. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Bunda Maria, Tuhan Yesus dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang keempat, Tuhan Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus yang baik, terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang yang baik, baik, ampunlah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. bukan dalam bait Allah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang masa. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santa Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. sudah mati. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita awali misa ini dengan menyanyikan puji syukur 329. Ya Tuhan, pandang hamba-Mu yang sujud menyembah, penuh syukur kepadamu dan
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada malam ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu Biasa yang ke-7. Lewat bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita diingatkan bahwa sebagai orang Kristen tidak boleh membalas benci dengan benci, dengki dengan dengki. Maka usaha positif yang dilandasi oleh kasih Kristus harus menjadi jawaban terhadap kecurangan dan kebencian. Orang Kristen dituntut menjadi teladan hidup yang baik dan bahkan diharapkan sempurna dalam kehidupan. Lebih-lebih untuk kehidupan zaman sekarang ini sangatlah dibutuhkan yang lebih daripada sekedar apa yang dikembangkan dengan baik oleh orang lain. Dan juga pada kesempatan ini, dalam kasih dan cinta oleh Tuhan, kita akan mendengarkan surat Gembala Prapaskah di tahun 2025, surat Gembala pertama yang dibuat oleh uskup kita pada kesempatan ini. Untuk itu mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita hening di hadapan Tuhan dari kita, mohon pengampunannya atas segala dosa dan salah kita. Serta mensyukuri segala rahmat Tuhan yang boleh kita alami sampai pada saat ini. Rahmat kehidupan tentunya yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Utamanya rahmat ulang tahun bagi Seni Fevriana yang merayakan hari ulang tahun pada tanggal 12 Februari. Dan syukur atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria. Serta ulang tahun Febi pada tanggal 22 Februari. Dan juga kita tetap dalam doa-doa kita seluruh sanak keluarga kita, orang-orang yang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, dan mungkin juga ada yang sementara rawat jalan. Kita bawa dalam doa-doa kita mereka yang jompo dan tidak berdaya, kita bawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini. Juga terlebih mohon keselamatan kekal bagi saudara-saudari kita yang telah berpulang. Ibu Yosefa Ishak Karnisa yang meninggal pada tanggal 20 Februari 2025, 3 hari yang lalu. Almarhumah Parianti Awira Kusuma atau Ahwa yang meninggal 19 tahun yang lalu, serta Oma Anna Maria yang telah menghadap Bapa di surga 35 tahun yang lalu. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah utusan Bapa di dunia yang mewartakan hukum cinta kasih bagi umat manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah putra Bapa yang
menghambakan diri demi cinta kasih dan menyelamatkan umat manusia. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah utusan Bapa di dunia yang menampakkan bukti nyata cinta kasih Allah kepada manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluluhkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja surga, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang penuh belas kasih, Engkau menghendaki agar kami saling mengasihi
sebagaimana Engkau sendiri telah mengasihi kami melalui Yesus Kristus Putramu, yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Pada waktu itu, berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun Sif dengan 3.000 orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun itu. Pada suatu malam, ketika Saul dan para pengiringnya sedang tidur, datanglah Daud dengan Abisai ke tengah mereka. Dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan, dengan tombaknya terpancang di tanah pada sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyat berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, "Pada hari ini Allah menyerahkan musuhmu. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Sekali tikam saja sudah cukup, tidak usah dia kutancapkan 2 kali." Tetapi kata Daud kepada Abisai, "Jangan memusnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman?" Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi raja dari sebelah kepala Saul, lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun, sebab sekalianlah tidur. Tuhan telah membuat mereka tidur lelap. Setelah Daud sampai ke seberang, berdirilah ia jauh-jauh di puncak gunung, sehingga ada jarak yang besar antara dia dan mereka. Lalu Daud berseru kepada Raja Saul, "Inilah tombak tuanku raja. Baiklah salah seorang dari para pengiring tuanku menyeberang untuk mengambilnya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab pada hari ini Tuhan menyerahkan tuanku ke dalam tanganku. Tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Tuhan
segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak pernah Ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, sejauh timur dari barat. Demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takwa. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, melainkan yang alamiah. Barulah kemudian datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan Dia yang berasal dari surga. Jadi seperti kini, kita mengenakan rupa dari manusia yang alamiah. Demikian pula, kita akan mengenakan rupa dari yang surgawi. Demikianlah sabda Tuhan. Supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Alleluia, 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 alleluia. Tuhan
bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang-orang yang membenci kamu, berkatilah orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang berbuat jahat terhadap kamu. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Bila orang mengambil pakaianmu, biarkan juga ia mengambil jubahmu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil milikmu. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang melakukan sesuatu kepadamu, lakukanlah juga demikian kepada mereka. Jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu dari dia, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka, dan pinjamkan tanpa mengharapkan balasan. Maka upamu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu suka mempersalahkan, maka kamu pun tidak akan dipersalahkan. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan pula kepadamu. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bacaan kita pada hari Minggu biasa yang ke-7 ini mengajak kita untuk sungguh menghidupi rahmat cinta kasih. Dan cinta kasih itu adalah cinta kasih yang harus lebih. Bukan karena kita dikasih oleh orang lain maka kita mencintainya, tetapi justru kita diharapkan untuk memberi yang lebih. Orang yang membenci kita pun kita harus tetap mengasihinya. Sehingga baik hal itu karena tinggal kita upayakan dalam seluruh kehidupan, maka pada kesempatan ini sebagai pengganti renungan, saya akan membacakan surat Gembala Prapaskah di tahun 2025. Pesiara harapan dan pertobatan ekologis. Kepada para Bapak Uskup dan para pastor, biarawati dan segenap umat beriman Keuskupan Agung Makassar, semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah dan dari Tuhan Yesus Kristus menjadi sukacita dan kegembiraan kita bersama menjalani tahun yubileum 2025
sebagai tahun pesiara harapan. Hari Rabu Abu memulai masa Prapaskah tahun 2025 ini jatuh pada tanggal 5 Maret 2025. Dalam surat Gembala Keuskupan Agung Makassar 2025 ini diangkat tema Pesiara Harapan dan Pertobatan Ekologis. Tema ini memuat dua hal utama, yaitu makna tahun yubileum 2025 dan pertobatan ekologis. Yang pertama, Persiara harapan. Paus Fransiskus membuka pintu suci La Porta Santa, menandai tahun yubileum 2025 dengan tema Pilgrims of Hope, Pesiara Harapan, melalui sebuah bulla piagam yang dikeluarkan secara resmi oleh Paus, Spes non confundit, harapan tidak mengecewakan. Pembukaan pintu suci merupakan simbol kuat akan makna harapan dalam terang kasih Kristus bagi segenap umat beriman sebagai pesiara rohani mengarungi bahtera kehidupan ini. Kata harapan atau hope menjadi kata kunci memaknai tahun yubileum 2025 ini. Ada dua terminologi kata yang mirip namun memiliki makna mendasar yang berbeda, yaitu optimis dan harapan. Optimis berarti keyakinan bahwa segala sesuatu akan berjalan dengan baik karena daya upaya manusia secara individu atau pribadi. Dalam optimisme terkandung makna orientasi pada diri pribadi. Sementara itu harapan mengandung makna bahwa yang berusaha bukan pertama-tama diriku tetapi Tuhan. Kalau saya berhasil, maka saya tidak akan membusungkan dada bahwa saya mampu, tetapi semua itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Dan jikalaupun saya gagal, maka saya tidak akan patah terkulai atau putus asa karena Tuhan terus menyertai dan membimbing perjalanan hidup saya. Jadi itu bedanya optimistis dan harapan. Pembukaan pintu suci gereja baik di Vatikan maupun gereja katedral di seluruh dunia, termasuk pintu suci gereja katedral Keuskupan Agung Makassar, mengantar kita kepada perjumpaan personal dengan sang pintu utama, yaitu Yesus Kristus. Yesus sendiri menegaskan dirinya bahwa akulah pintu bagi domba-dombaku. Dalam Yohanes 10 ayat 7. Perjumpaan personal dengan Yesus Kristus, sang pintu utama, akan menuntun setiap insan menemukan pintu keselamatan, pengharapan sejati, penghapusan dosa, pembebasan dari dosa. Itulah indulgensi. Siara ke pintu suci akan mengantar para pesiara harapan berjumpa dengan Yesus Kristus sendiri yang mencurahkan rahmat melalui gerejanya. Secara fisik kita melewati pintu suci gereja, namun secara rohani kita menjumpai pintu utama, yaitu Yesus Kristus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Dalam konteks gereja lokal Keuskupan Agung Makassar, maka ada 8 bidang pelayanan yang akan mengantar kita dalam kebersamaan, yaitu reevangelisasi, yang kedua keluarga, yang ketiga pendidikan, keempat kesehatan, kelima sosial budaya, kemudian keenam sosial politik, yang ketujuh sosial ekonomi, dan kedelapan tata kelola harta benda. Kita mengisi dan memaknai tahun yubileum 2025 ini dengan berbagai perayaan iman yang dilaksanakan di 5 kepikepan: Kepikepan Makassar, Kepikepan Toraja, Kepikepan Luwu Raya, Sultra, dan Sulbar. Mengenai tempat siara di masing-masing kepikepan telah ditunjuk tempat siara selama
tahun jubileum 2025 ini, yaitu di Kepekepan Makassar yang ditunjuk sebagai tempat ziarah yang dikhususkan adalah Gereja Katedral Makassar, tempat ziarah Pieta Sopeng, dan Gua Maria Bumi Raja Wali Makassar. Kepikepan Toraja, pusat ziarah keluarga kudus Saapak Bayo-Bayo Sangala, dan Gereja Memori Tampo Makale sebagai gereja pertama di Toraja. Kemudian Kepikepan Lu Raya, Gereja Paroki Rantetiku untuk Lu Timur, dan Gereja Paroki Palopo untuk Kota Palopo dan sekitarnya. Kepikepan Sultra, Gereja Stasi Lolibu, Paroki Labasa, dan Gua Maria Paroki Unaha, dan Kepikepan Sulbar, tempat ziarah Bukit Penak, Paroki Mamasa, dan Taman Ziarah Maria Bunda Segala Bangsa Tobadak, dan Paroki Santo Mikael Tobadak. Itu tempat-tempat ziarah yang ditentukan. Jadi di setiap kepikepan ada tempat-tempat ziarah untuk mewujud nyatakan kunjungan-kunjungan kita sehubungan tahun jubileum. Maka dari 8 tadi pintu-pintu untuk mencoba menghayati jubileum 2025 ini, yang pertama jubileum keluarga. Keluarga merupakan dasar dan pondasi gereja sendiri. Pendidikan iman bagi seorang anak pertama-tama dimulai dalam keluarga. Teladan keluarga kudus Nazaret menjadi inspirasi bagi setiap keluarga Kristiani. Maria dan Yosef dengan tekun meletakkan pondasi hidup rohani bagi Yesus kecil dengan mengajak dia ikut berziarah setiap tahun ke Yerusalem. Demikian pun pendampingan dan bina lanjut bagi keluarga-keluarga muda perlu diberi perhatian lebih oleh gereja. Keluarga muda Katolik bisa jadi mengalami banyak tantangan dan pergulatan di awal-awal membangun bahtera kehidupan keluarga Kristiani. Maka peran gereja, kita semua dipanggil untuk memberikan bantuan, pandangan, pendampingan, dan bina lanjut. Kemudian jubileum pendidikan sekolah. Pendidikan merupakan jembatan emas membangun masa depan yang lebih baik dan bermartabat bagi generasi muda gereja. Melalui pendidikan di sekolah-sekolah Katolik, anak-anak kita mendapatkan pendidikan tidak hanya di bidang akademik, tetapi juga karakter, kedisiplinan hidup, dan pendidikan iman Katolik yang baik. Karena itu segenap umat beriman Katolik dipanggil memberikan perhatian lebih dan mendukung sekolah-sekolah Katolik, penguatan sumber daya manusia SDM, tenaga pendidik guru merupakan prioritas bersama untuk menghadirkan tenaga-tenaga pendidik yang berintegritas dan berdedikasi total. Gereja paroki juga diharapkan terus bersinergi dengan sekolah-sekolah Katolik serta memberi perhatian pada pembinaan iman bagi siswa-siswi yang ada di sekolah umum. Kehadiran gereja dan sekolah Katolik perlu kerjasama dan saling mendukung dalam karya pewartaan Injil Yesus Kristus. Kemudian jubileum pejabat dan pelayanan publik. Dalam hal ini, saya kira kita diharapkan untuk semakin menyadari bahwa di dalam seluruh kehidupan gereja perlu bermisi dalam 2 arah, yaitu ad intra, internal, dan ad extra, eksternal. Kita harus mewartakan keluar, bukan hanya ke dalam saja. Ke dalam kita memperkuat lewat katekese dan pemahaman pengertian. Keluar kita memberikan pengertian kepada masyarakat dan menjadi suri teladan di tengah-tengah masyarakat kita. Lalu pendidikan politik itu juga menjadi sesuatu yang diharapkan dan menjadi penting. Kemudian jubileum migran, perantau, dan pengungsi. Ini juga menjadi keprihatinan di dalam gereja, sehingga kita diharapkan untuk tetap memberikan perhatian sehubungan dengan bacaan pada hari ini
kasih dan cinta Tuhan itu akan mendorong kita untuk memberikan perhatian kepada mereka yang kurang beruntung. Kemudian jubileum karitatif, orang sakit, narapidana, dan difabel. Dalam hal ini kita sudah tahu bahwa Yesus menegaskan tugas perutusannya demikian. Roh Tuhan ada padaku untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin, pembebasan kepada para tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Maka amanat Yesus ini perlu kita terjemahkan di dalam seluruh kehidupan kita, supaya kita sungguh-sungguh bisa menghadirkan karya kerajaan Allah di tengah masyarakat kita. Maka beberapa poin ini telah disebutkan di atas sebagai pedoman bersama di Keuskupan Agung Makassar yang bisa kita tindak lanjuti pada tingkat kepikepan paroki, wilayah, dan lingkungan di mana kita berada. Dan dengan demikian Jubileum 2025 yang merupakan arah untuk menuju kepada pintu sejati, sungguh-sungguh kita bisa konkretkan dan wujud nyatakan di dalam perjalanan hidup kita secara bersama-sama, atau dengan semangat sinodal kita akan menghadirkan karya kerajaan Allah di tengah masyarakat kita melalui 5 hal tadi. Dan bagian yang kedua adalah pertobatan ekologis. Paus Fransiskus terus-menerus mengajak segenap umat beriman di seluruh dunia memperbaharui harapan dan menegaskan tekad untuk menjaga dan merawat alam ciptaan Tuhan, dan ini sebagai rumah yang ramah dan harmonis bagi semua makhluk ciptaan. Ajakan untuk menjadi bumi sebagai rumah bersama merupakan respon atas krisis ekologis yang melingkupi peradaban umat manusia. Krisis ini muncul sebagai manifestasi dari paham antroposentris dan reduksionis yang menempatkan manusia sebagai pusat segala sesuatu. Akibatnya manusia cenderung untuk mereduksi nilai alam hanya sebatas sumber nilai ekonomis, sehingga mengakibatkan berbagai macam krisis seperti perubahan iklim yang ekstrim, rusak dan hilangnya keanekaragaman hayati, ketidakadilan sosial ekonomi, dan perilaku konsumtif eksploitatif. Kita pun dipanggil bersama untuk tidak memperlakukan alam ciptaan dalam relasi subjek-objek, tetapi yang diharapkan adalah relasi subjek-subjek. Dalam relasi subjek-objek, manusia memperlakukan alam sebagai objek eksploitatif, sementara dalam relasi subjek-subjek, manusia memperlakukan alam ciptaan sebagai saudara yang harus dijaga, dirawat, dan dicintai dengan sepenuh hati. Menyikapi kerusakan masif dari alam ciptaan, perlu ada koreksi konkret terhadap paradigma teknokratis yang hanya mengukur keberhasilan lewat pertumbuhan nilai-nilai ekonomis semata-mata dan mengabaikan dampak serius dari kerugian sosial ekonomis yang lebih luas. Karena itu, segenap umat beriman perlu mencapai solusi terbaik atas krisis ini melalui pertobatan ekologis. Saya kira itu secara singkat yang boleh disampaikan. Lalu masih ada beberapa hal yang pedoman-pedoman yang menuntun kita yang telah menjadi permenungan selama masa Prapaskah ini, dan mudah-mudahan bahan itu masih tetap menjadi bahan yang perlu kita renungkan di masa akan datang. Dari surat amanat Paulus ada 4 ensiklik kita sebutkan di sini, yaitu Laudato Si di tahun 2015, Fratelli Tutti di tahun 2020, Laudato Deum tahun 2023, dan
di Leksiknos tahun 2024. Dan dengan demikian itulah bahan-bahan yang sebenarnya kita sudah renungkan pada masa Prapaskah 5 tahun terakhir ini. Dan nanti masih akan dibacakan peraturan pantang dan puasa. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, kita diharapkan supaya kita bisa mengisi tahun jubileum ini, utamanya di masa Prapaskah ini, dengan pertobatan bukan hanya sifat dan perilaku kita saja terhadap sesama, tetapi juga terhadap alam lingkungan, sehingga kasih Tuhan akan semakin nyata, boleh kita nikmati dan alami dalam kehidupan kita, karena kita berusaha mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, diteguhkan oleh surat gembala pada kesempatan ini, maka mari kita berdiri meneguhkan iman dan kepercayaan kita dan meneraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Bapa kita di surga sangat baik kepada kita. Marilah kita berdoa semoga kasih-Nya yang murah hati menandai juga sikap kita terhadap orang lain. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan buatlah kami murah hati seperti Engkau. Tuhan buatlah kami murah hati seperti Engkau. Bagi semua orang Kristiani, ya Bapa, semoga kesanggupan kami untuk mengampuni serta pencarian kami yang tak terputus akan toleransi dan perdamaian menunjuk kepada Kristus serta Injil-Nya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan buatlah kami murah hati seperti Engkau. Bagi semua bangsa di dunia, ya Bapa, semoga tujuan bangsa-bangsa di dunia bukanlah dominasi politik atau ekonomis, melainkan solidaritas dan persahabatan dengan semua bangsa lain. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan buatlah kami murah hati seperti Engkau. Bagi mereka yang menganiaya dan memusuhi umat beriman, ya Bapa, semoga kemurahan hati-Mu mengampuni para penganiaya dan musuh umat beriman, serta membuka mata mereka bagi rencana Allah yang penuh kasih bagi setiap manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan buatlah kami murah hati seperti Engkau. Bagi kelompok-kelompok umat Kristiani, ya Bapa, semoga kami mendengar panggilan Yesus untuk menghilangkan perpecahan dan egoisme kami, dan semoga kami mengatasi kejahatan dengan kebaikan. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan buatlah kami murah hati seperti Engkau. Semoga kami sebagai satu kawan umat-Mu di paroki Kristus Raja Andalas ini sungguh semakin bersatu satu sama lain, merasakan kebersamaan persaudaraan dan semakin hidup solider, untuk semakin menghayati persiarahan kami sebagai Persaudaraan Harapan menuju kepada pertobatan ekologis, untuk senantiasa semakin terbuka, merasakan rahmat cinta kasih dan pendampingan-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan buatlah kami murah hati seperti Engkau.
Kami juga mensyukuri rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing. Terlebih bersama dengan saudara-saudara kami yang Kau kemerkan hari ulang tahunnya, Seni Febriana pada tanggal 12 Februari, kemudian Feby pada tanggal 22. Semoga rahmat usia yang Kau percayakan kepada saudara-saudari kami ini semakin membuat dia menikmati rahmat, cinta kasih, kedamaian, kebahagiaan, sukses dalam seluruh kehidupan, sehat walafiat. Semoga berkat-Mu semakin boleh Kau limpahkan kepada saudara-saudari kami ini. Marilah kita mohon kepadanya, Tuhan, buatlah kami murah hati seperti Engkau. Kami juga mensyukuri segala sarana yang membuat kami semakin bersatu sepenuhnya dengan Dikau. Terlebih bagi umat-Mu yang boleh menemukan kekuatan lewat doa novena 3 kali salam Maria. Semoga menurut doa-doa yang kami lambungkan dan nyatakan kepada sebagai tanda persatuan dengan Dikau, kami sungguh semakin menemukan apa yang terbaik untuk boleh juga menyatakan kasih-Mu kepada siapa saja yang kami jumpai dalam seluruh kehidupan. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, buatlah kami murah hati seperti Engkau. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, dan juga yang sementara berada dalam perawatan. Kiranya melalui orang-orang yang Kau utus untuk menjadi perpanjangan tangan penyembuhan bagi mereka yang sakit. Suatu saat mereka yang sakit boleh pulih dari penyakitnya. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, buatlah kami murah hati seperti Engkau. Terlebih kami percayakan ke dalam tangan kuasa belas kasih-Mu saudara-saudari kami yang telah berpulang. Oma, Anna, Maria, Ibu Yosefa, Ishak, Karnisa, Ibu Varianti, Ariwa Kusuma atau Ahoa. Semoga orang tua saudara-saudara kami yang telah berpulang ini, Kau anugerai hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama dengan para kudus-Mu. Seluruh keluarga ditinggalkan senantiasa Kau berikan kekuatan, penghiburan kepada mereka semua. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, buatlah kami murah hati seperti Engkau. Sejenak depan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Bapa yang murah hati, Engkau masih mengasihi mereka yang kurang berterima kasih dan kurang setia kepadamu, termasuk kami sendiri. Tolonglah kami untuk melibatkan diri bagi sesama kami seperti Engkau, agar Engkau menjadi Bapa kami sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Puji syukur 383. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anak-Mu, terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, tanda bakti putra-Mu, terima kasih Tuhan. Ku
serahkan diriku, terimalah ya Tuhan, Kau lindungi hidupku, terima kasih Tuhan. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anakmu, terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, tanda bakti putramu, terima kasih Tuhan. Siapkan ini, bersama-sama kami akan menyanyi. Ku serahkan diriku, terimalah ya Tuhan, Kau lindungi hidupku, terima kasih Tuhan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, semoga roti dan anggur yang kami persembahkan ini Kau persatukan dengan persembahan diri putramu, sehingga memancarkan keagungan cinta kasih-Mu kepada kami semua. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arah, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, balah malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Tuhan Allah segala kuasa.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, berikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan, kuatkan kami anak-anak mendatang hadirat pada kesempatan ini dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, utamanya kami intensikan pada kesempatan ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah
kami, mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Puji syukur 661. Andaikan aku pahami bahasa semuanya, hanyalah bahasa cinta, kunci setiap hati. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Andaikan aku lakukan yang luhur dan mulia, jika tanpa cinta kasih hampa dan tak berguna. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Andaikan semua ilmu sudahlah ku miliki, hanya cinta yang mengerti rahasia bahagia. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Andaikan aku dermakan segala harta milik, hanya cintaku yang mampu membahagiakan. Lah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena dalam diri Putra-Mu kami tidak hanya menemukan teladan cinta kasih, tetapi juga menerima sakramen cinta kasih-Mu. Semoga berkat sakramen itu kami makin tekun mewujudkan cinta kasih dalam hidup kami sehari-hari, sampai kami Kau perkenankan mengalami kepenuhan cinta kasih-Mu yang abadi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja Sabtu Minggu 22 sampai 23 Februari 2025. Pertama, pengumuman kolekte. Kolekte gereja 15-16 Februari 2025 sebesar Rp20.121.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp14.271.000. Kolekte perkawinan sebesar Rp4.048.000. Kolekte misa arwah dan requiem sebesar Rp1.141.000. Sumbangan dari Idawati sebesar Rp500.000. Sumbangan dari Abdullah P sebesar Rp1.000.000. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula lantai 1. Ketiga, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Agustinus Arman Setiadi dengan Teresia Debi Permatasari Liwang. Pengumuman ketiga. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki Andalas.
4. Persiapan katekumen komuni pertama akan dimulai pada hari Minggu 9 Februari 2025 pukul 9 sampai 10.30 WITA di SD Frater Trate 2. Pendaftaran bagi yang berminat dapat mengumpulkan fotokopi surat baptis, fotokopi akte lahir, dan fotokopi KK Katolik versi Biduk. Berkas tersebut dikumpulkan di kantor sekretariat pada hari Senin sampai Sabtu, pukul 8 sampai 2 WITA. Syarat untuk mendaftar yaitu yang berusia 10 tahun ke atas atau kelas 4 SD. Bagi yang belum cukup umur 10 tahun, mohon untuk tidak mendaftar. Pendaftaran ini berlaku sampai Jumat 28 Februari 2025. 5. WKRI DPC Kristus Raja Andalas dan Kerukunan Katolik Mahasiswa Kedokteran Unhas akan mengadakan baksos kesehatan meliputi kesehatan umum atau konsultasi, pemeriksaan, pengobatan. Kedua, kesehatan gigi, konsultasi, pemeriksaan, tambal gigi, cabut gigi. Ketiga, sunatan dan donor darah yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 2 Maret 2025 di SD Frater Trate 2 Jalan Andalas, pukul 8 pagi sampai dengan 1 siang. Pendaftaran ditutup tanggal 27 Februari 2025 atau apabila kuota telah mencukupi. Jadi segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran bisa dihubungi Ibu Leini 087 875 797 199 dan Yuni 085 242 345 900. Info selengkapnya dapat dilihat di leaflet. 6. Misa Rabu akan dilaksanakan 3 kali misa pada hari Rabu 5 Maret 2025, yaitu misa pertama pada pukul 7 pagi, misa kedua pukul 12 siang, dan misa ketiga pukul 6 malam. Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kepada semua umat untuk mengumpulkan daun palma kering yang akan digunakan pada hari Sabtu. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Demikian berapa penyampaian Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, dan saya akan membacakan peraturan pantang dan puasa supaya kita mempersiapkannya minggu depan. Masih akan dibacakan masa Prapaskah sebagai masa retret agung yang berlangsung selama 40 hari dimulai pada hari Rabu Abu tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan Sabtu Suci tanggal 18 April 2025. Masa ini merupakan waktu untuk bermati raga dan bertapa. Selama masa Prapaskah ini kita dipanggil dengan kerelaan dan kesadaran penuh menghayati dan melaksanakan pekerjaan penuh amal dan mati raga sesuai dengan konteks kita masing-masing selain yang sudah diwajibkan. Memaknai aksi puasa pembangunan APP selama masa Prapaskah ini kita diharapkan mengumpulkan dana dari usaha penghematan selama masa puasa dan pantang. Dana tersebut didedikasikan untuk perkembangan dan pemberdayaan ekonomi umat dan masyarakat luas serta sarana prasarana iman Katolik sebagai bentuk solidaritas dan wujud belas rasa kepada saudara-saudari kita yang lemah, miskin, kecil, dan difabel. Adapun kewajiban puasa dan pantang selama masa Prapaskah sesuai ketentuan berikut. Masa Prapaskah 5 Maret sampai 19 April 2025 adalah masa puasa yang dilaksanakan secara serius dan sepenuh hati. Secara khusus pada hari Rabu Abu, setiap Jumat dalam masa Prapaskah termasuk Jumat Agung merupakan saat berpuasa dan berpantang. Jadi dua-duanya disertakan pada saat itu hari Rabu Abu, setiap Jumat dalam masa Prapaskah sampai pada Jumat Agung.
Berpuasa berarti mengurangi makanan, hanya mengurangi makanan saja. Jadi kita tidak berpuasa tidak dimaksudkan untuk tidak makan, tapi mengurangi makanan sehingga hanya satu kali saja boleh makan kenyang dalam sehari. Kewajiban untuk berpuasa ini berlaku bagi mereka yang berumur antara 18 sampai 60 tahun. Berpantang berarti menghindari makanan mewah sesuai dengan penilaian daerah masing-masing, seperti berpantang dari daging. Secara perorangan dapat pula menentukan wujud berpantang menurut keadaan masing-masing, misalnya berpantang dari jajan, makanan khusus, dan dari minuman keras atau dari rokok, dan lain-lain. Kewajiban berpantang berlaku bagi mereka yang berusia 14 tahun ke atas. Tidak dibatasi maksimalnya, karena kita para orang tua yang sudah lansia itu, kalau sudah 60 tahun itu dengan sendirinya kita sudah batasi sendiri makan dan minum. Mereka yang tinggal di tengah keluarga yang belum semuanya Katolik atau mendapat makanan dari dapur umum, bebas dari wajib pantang, namun tidak bebas dari kewajiban berpuasa. Kita tetap mengurangi makanan. Umat Katolik memiliki kewajiban Paskah, yaitu kewajiban untuk menyambut komuni kudus dan sedapat mungkin mengaku dosa sebelumnya yang dapat dipenuhi dari hari Rabu Abu tanggal 5 Maret 2025 sampai hari raya Tritunggal Maha Kudus 15 Juni 2025. Dan saya kira itu berlaku bagi kita semua yang dalam situasi dosa berat. Dan dengan demikian pada masa Prapaskah sampai pada 15 Juni kita bisa menerima komuni satu-satu kali sejauh kita mengadakan pengakuan dosa atau menerima sakramen tobat. Saya kira itu sengaja saya bacakan dulu supaya siapa tahu minggu depan kita tidak mendengarkan lagi atau ada halangan. Lalu paling tidak 2 kali akan diumumkan peraturan pantang dan puasa ini. Lalu tadi dikatakan bahwa untuk membuka masa Prapaskah bagi kita hari Rabu Abu itu ada 3 kali misa, jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 6 sore. Karena hari Rabu itu tidak hari libur sehingga pasti banyak yang kerja, sehingga tidak di jam 17, biasanya kan kita sore itu jam 5. Kalau hari Minggu, tapi hari Rabu itu misanya jam 6 untuk penerimaan abu. Dan kita berharap bahwa mudah-mudahan sesudah hari Rabu Abu lalu ada rencana untuk mengantarkan abu dan komuni kepada mereka yang sakit, para lansia dan jompo yang tidak bisa datang. Saya kira itu saja Bapak Ibu Saudara terkasih. Lalu masih ada tambahan dari anak sekolah minggu. Sekami Keuskupan Agung Makassar, utamanya anak-anak dari paroki kita ini mengadakan pencarian dana dalam rangka SOMA, School of Missionaries, dengan menjual apa yang mereka upayakan. Seperti kemarin itu mereka sudah menjual bakso dan mungkin masih ada kue-kue yang akan mereka upayakan untuk kegiatan ini supaya kita berpartisipasi untuk boleh mengambil bagian. Terima kasih sekali lagi kepada kita semua, terima kasih kepada seluruh petugas liturgi pada kesempatan ini. Terima kasih kepada kelompok sound system, kelompok dekorasi. Kita semua hadir, saya ucapkan limpah terima kasih. Mari kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Puji syukur 653. Tuntun aku Tuhan Allah lewat
perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Buka sumber